Selamat sore Kak Ngece semuanya. Selagi menunggu teman-teman yang lain masuk Zoom, disarankan kepada Akang Ece untuk melihat tata tertib yang ada di grup WhatsApp dan mengganti username yang ada di Zoom sesuai dengan yang sudah ditentukan. Terima kasih. Buat Akang Ece yang masih mau buka laptop atau masih mau ke belakang sebentar atau masih mau beres-beres, masih dipersilahkan karena kita akan mulai 4 menit lagi. Jangan lupa diperhatikan tata tertibnya ya, Kang Ce. Selagi nunggu yang lain untuk masuk Zoom, buat Akang Ece yang baru join Zoom, bisa mengubah format nama Zoom menjadi jurusan underscore nama. Sebagai contoh, aku jurusan agribisnis dan namaku Marco, berarti format nama Zoom-nya adalah agribisnis underscore Marco. Dipersilakan ya kepada Akang Ece untuk mengubah format nama Zoom-nya. Terima kasih. Untuk Akang Ece yang bisa open cam sekarang ya. Soalnya nanti di bagian akhir akan ada sesi dokumentasi dan supaya Akang Ece bisa lebih fokus juga. Jadi ayo open cam sekarang, Akang Ece yang bisa. Jangan lupa format namanya ya, Kang Ce. Oke, karena waktunya sudah harus mulai, aku sebagai MC izin membuka acaranya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Akang Ece semuanya. Selamat datang Akang Ece semuanya di Upgrading Asik. Terima kasih karena Akang Ece sudah mau meluangkan waktu untuk ikut Upgrading Asik pada sore menjelang malam kali ini. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmatnya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti event Upgrading Asik. Sebelum memulai acara kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama saya Marco Rikniku Syanipar, biasa dipanggil Marco, dan di sini saya berperan sebagai MC dan akan menemani Akang Aceh semuanya sampai berakhirnya acara ini. Pada malam minggu yang spesial ini, kita semua akan melaksanakan kegiatan berlatih Google Spreadsheet menggunakan dataset yang akan kami berikan nanti. Nah, maka dari itu, untuk Akang Aceh yang ingin ikut berlatih atau ikut mengolah data, bisa untuk membuka laptop dan menyediakan jaringan, kalau nanti sesi pelatihan akan segera dimulai. Tetapi sebelum kita mulai masuk ke rangkaian acara, kita harus memulainya terlebih dahulu dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kang Hizan. Kepada Kang Hizan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah ma ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berdirilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan beri kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Kang Hizan atas lantunan ayat suci Al-Qurannya. Nah, tetapi sebelum kita mulai masuk ke acara intinya nih, supaya kita semakin lebih termotivasi dan lebih semangat, kita akan memulainya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Share screen lagu Indonesia Raya akan dilakukan oleh operator. Kepada Kang Operator, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kang Operator atas share screen-nya. Nah, sekarang kita semua sudah menyelesaikan lagu Indonesia Raya dan lantunan ayat suci. Akan tetapi sebelum masuk ke acara intinya nih, kita memiliki beberapa sambutan yang akan disampaikan pertama kali oleh Ketua Pelaksana Upgrading ASIK, yaitu Cehasna Nurul Elyani. Kepada Cehasna, dipersilahkan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Pertanian, Kabinet Arus Deras, dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Kepala Bidang Sekretariat Umum BEM KMF. Yang terhormat
Ketua dan Wakil Ketua Biro Riset dan Data BMKM FP, dan seluruh teman-teman panitia dan peserta yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul mengikuti acara upgrading asik di malam minggu ini dengan keadaan sehat. Saya, selaku Ketua Pelaksana Upgrading Asik, ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir berpartisipasi dalam acara upgrading asik ini. Saya juga ingin berterima kasih banyak kepada para panitia yang udah berusaha semaksimal mungkin agar acara ini dapat terlaksana dengan baik. Upgrading asik yang merupakan singkatan dari aktif, partisipatif, dan kolaboratif dengan tema Optimizing Data Processing Using Google Spreadsheet memiliki tujuan agar mahasiswa Universitas Pajajaran itu dapat lebih mengenal dan menambah wawasannya terkait tools yang ada di Google Spreadsheet, sehingga nantinya dapat mempermudah dan menambah wawasan teman-teman dalam mengolah data di kemudian hari. Apalagi kita sebagai mahasiswa pasti nanti akan bertemu dengan banyak data. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan dalam acara ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan semoga waktu yang udah teman-teman luangin di malam minggu ini dapat bermanfaat. Selamat dan semangat mengikuti acara hari ini semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cahasna selaku Ketua Pelaksana Upgrading Asik atas sambutannya. Nah, selanjutnya akan ada sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Biro Riset dan Data BEM KMFK Unpad tahun 2023, yaitu Chen Nabila. Kepada Chen Nabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Kepala BEM Fakultas Pertanian dan juga Kepala Bidang Sekretariat Umum BEM Fakultas Pertanian, dan juga teman-teman semua yang saya hormati. Mungkin pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara ini. Nah, mungkin di sini aku sebagai Kepala Biro Riset dan Data BEM Fakultas Pertanian tahun 2023 ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Besar harapannya dengan diadakannya acara ini, semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang didapatkan juga bisa diterapkan untuk kedepannya. Mungkin itu aja dari aku, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua juga bisa menikmati acara ini sampai akhir ya teman-teman. Semangat semua. Oke, terima kasih Chen Nabila atas sambutannya. Nah, sambutan yang terakhir nih akan disampaikan langsung oleh Ketua BEM KMFK Unpad tahun 2023, yaitu Kang Rido. Kepada Kang Rido, dipersilahkan sambutannya. Kepada Kang Rido, apakah pesannya tersampaikan? Ya, cek. Kedengeran nggak suaranya? Sudah terdengarkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan dari upgrading asik ini. Saya merasa bangga sekali kepada rekan-rekan sekalian, karena sejatinya kita sebagai sosok pembelajar, mahasiswa yang ingin terus belajar, yang haus akan ilmu, dan teman-teman hadir pada malam minggu hari ini, teman-teman menyadari bahwa hal yang akan disampaikan di kegiatan malam hari ini merupakan ilmu yang teman-teman butuhkan. Maka besar harapannya teman-teman bahwa ketika teman-teman ilmunya sudah didapat, besar harapannya teman-teman semua dapat mengimplementasikan ilmu tersebut, dan semoga ilmu yang disampaikan nantinya dapat menunjang dari kegiatan teman-teman nantinya. Mungkin tak banyak yang bisa saya sampaikan kecuali rasa bangga kepada rekan-rekan sekalian, karena teman-teman sadar bahwa ilmu itu harus tetap kita cari. Mungkin terima kasih.
Terima kasih juga untuk rekan-rekan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rido. Nah, sebelum kita mulai masuk ke acara puncaknya nih, masih saya Ya, itu ingatkan emang nilai buat plus banget sih kalau buat main bola. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebelum kita mulai masuk ke acara puncaknya nih, saya ingin mengingatkan kembali ya kepada Akang Ece peserta untuk kalau misalkan bisa open cam, tolong open cam dan pasang virtual background-nya dan menggunakan format nama yang sudah kita tentukan. Oke. Nah, sekarang untuk acara pelatihan ini akan dipandu oleh seorang moderator. Akan tetapi akan kurang seru kalau misalkan kita belum mengenal terlebih dahulu siapa moderator kita. Oleh karena itu, saya meminta kepada operator untuk menampilkan CV dari moderator kita pada malam ini. Kepada akang moderator. Oke, jadi di sini kita udah melihat ada CV dari Ce Elizabeth Cornelia Manopo atau yang biasa kita sebut sebagai Celia. Jadi di sini Celia adalah seorang mahasiswa semester 7 yang senang mengeksplor hal-hal baru, berkomunikasi, dan adalah orang yang sangat easygoing, ramah, dan bertanggung jawab. Celia memulai perkuliahannya di Unpad sebagai mahasiswa agroteknologi dengan GPA 3,29. Dan di sini tertuliskan kalau Celia memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dapat menunjang hobi dan bakat Celia di Universitas Pajajaran ini. Yang pertama, Celia pernah menjadi project officer untuk penerimaan anggota baru Metamorfosa KMFP Unpad, menjadi treasurer di Creature Exhibition, bahkan sampai menjadi head of event division di Natal Agro Complex tahun 2020. Tidak hanya itu saja, Celia juga memiliki pengalaman organisasi, mulai dari BMKM FP, International Unit Faculty of Agriculture, Paguyuban Jakarta Kota Cirebon, BMKM FP Universitas Pajajaran, dan International Unit Faculty of Agriculture 2022, tetapi sebagai supervisor. Begitu. Celia juga memiliki banyak pengalaman sebagai seorang speaker dan memiliki beberapa publikasi pada tahun 2021 sebagai pemanfaatan insektisida nabati dalam pengendalian hama ulat gerayak yang adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, tidak lama-lama lagi, sekarang saya persilakan kepada Ce Elizabeth atau Celia untuk memperkenalkan dirinya. Kepada Celia, apakah sudah di tempat? Udah, halo semuanya. Oke, Suara aku halo kedengeran? Celia. Kedengeran Celia. Halo semuanya. Sebelumnya tadi udah dikenalin, tapi aku kenalin sendiri sama aku ya. Aku Elizabeth Cornelia, aku Agroteknologi 2019, dan hari ini dikasih kesempatan buat jadi moderator di Upgrading Asik. Salam kenal ya semuanya. Terus mungkin kita langsung aja lanjut ke pengenalan pemateri ya. Boleh ditampilin dulu CV pematerinya. Oke, pemateri kita hari ini ada Kang Aldi Anugrah Sitepu Estat nih. Nah, dia itu lulus tahun 2023, fresh graduate banget kan? Nah, seangkatan juga sama aku, dia tahun 2019, dan dia ada di Faculty of Science Pajajaran University. Terus, kalau misalkan pengalaman organisasinya, dia pernah jadi ketua Biro Riset dan Data di Kema Unpad 2022. Dia juga merupakan ketua Himasta FMIPA Unpad, dan boleh ke bawah lagi. Dan dia itu adalah project officer dari LKMM ya, Latihan Kepemimpinan Manajerial Mahasiswa 2020. Nah, oke, terus boleh lagi. Dia juga punya professional experience, dan dia itu jadi salah satunya pernah ikut infographic competition di tahun 2021. Dia juga pernah ikut School of Leader ke-13 Unpad 2020. Dia juga merupakan salah satu anggota Kampus Merdeka Bank Indonesia ke-4 dan ke-5 2022.
Dan dia juga punya beberapa pengalaman menjadi pembicara di latihan kepemimpinan manajerial mahasiswa dan juga di upgrading PSDM 2022. Oke, mungkin kita boleh langsung kenalan sama akangnya nih. Mungkin akangnya udah join atau belum? Halo Kang Halo, Aldi. halo Cak. Halo. Suaranya kedengaran nggak ya? Kedengeran, tapi kalau Oh, di aku kecil, kalau di yang lain gimana? Lumayan kecil, Cek. Atau aku yang kecil ya? kalau gini sekarang masih kecil nggak? Lumayan, Oke, nanti lumayan. mungkin lebih keluar aja ya. Oke, Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu dan eh, kasih tahu sesuatu gitu, fun fact oke. gitu boleh. Oke, sebelumnya terima kasih. Cak Eli yang manggil ya? Cak Eli, biar enak ya. Boleh, boleh. Oke, siap. Selamat malam, Kang Cak KMFP ya. Kenalin lagi, nama aku Aldi. Manggilnya Aldi aja, Aldi Nugroho Tepu dari Prodi Statistika. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya untuk hadir di sini ya, karena ini pertama kali juga datang. Sebenarnya ini yang kedua, cuman sebagai pemateri ini yang pertama ke KMF ya, walaupun secara online gitu. Ya mungkin nanti bakal sharing sedikit tentang apa yang aku ketahui dan mungkin nanti kita bakal coba langsung simulasi aja gitu ya, biar agaknya bisa langsung nyampe gitu ya hasil sharingnya. Mungkin itu dulu deh. Semoga semangat sampai akhir acara. Mungkin itu dulu. Oke, makasih Kang. Mungkin boleh langsung mulai aja deh buat permateriannya. Oke, siap. Aku izin share screen ya. Oke, siap Kang. Oke, udah kelihatan belum kayak teman-teman? Di aku udah kelihatan. Oke, sip. Oke, aku izin mulai ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, kita lagi di acara Upgrading Asik ya, aktif, partisipatif, dan kolaboratif. Salah satu proker dari Biro Risdatnya ya, KMFP, yang cukup unik ini karena jarang juga ya aku nemu suatu event, suatu biro yang emang undang umum ya, ini kalau nggak salah umum gitu ya, untuk sama-sama belajar, sifatnya sharing dan belajar diskusi gitu ya, yang terbuka umum gitu ya. Apresiasi juga buat teman-teman Biro R&D ya. Yang saya hormati juga ada Ketua BEM KMFP ya, ada Kang Rido dan jajarannya yang lain. Mungkin mohon izin untuk ini ya, ngisi di acara malam hari ini ya, di malam yang cerah ini. Nggak tahu ya, di Bandung hujan ya tadi ya soalnya. Ya tapi semoga tetap semangat aja ya buat acara sore hingga malam hari ini ya. Oke, jadi tema yang diangkat, yang diarahkan dari teman-teman R&D itu adalah tentang optimizing data processing using Google Spreadsheet, yang mana ya kita tahu ya teman-teman, Google Spreadsheet ini udah jadi salah satu tools bagi, nggak hanya bagi akademisi gitu ya, bagi organisasi juga, perusahaan-perusahaan gitu, untuk uh, melakukan analisis data ya, khususnya biasa analisis data gitu ya. Dan kali ini kita bakal fokus di processing datanya, atau biasa disebutnya pre-processing data gitu ya, kalau di statistikanya gitu. Dan sebenarnya masih banyak gitu ya software-software lain, namun kalau dari pengalaman aku juga ya, spreadsheet ini salah satu yang ramah lah, user friendly banget gitu, dan bisa digunakan semua kalangan gitu. Jadi nggak hanya anak statistik aja, nggak hanya anak aktuaria atau ekonomi aja gitu, tapi bisa general gitu ya. Oke, mungkin aku sedikit memperkenalkan diri lagi. Tadi nama lengkap aku Aldi Nugroho Tepu. Ya, aku alhamdulillah sudah lulus hingga nanti akhirnya di wisuda. Insya Allah Selasa nanti ya. Dan aku sekarang uh, lagi PKWT di Angkasa Pura Sarana Digital sebagai korporat strategi, yang mana ya mungkin kesehariannya itu gimana akhirnya nge-maintaining objektif perusahaan, dan juga aku di situ juga ada fungsi sebagai analis juga, khususnya mungkin lebih membuat research, dan sekarang yang lagi digarap itu mengenai smart airport ya, karena Angkasa Pura itu fokusnya emang bagaimana fasilitas di airport gitu ya. Ya mungkin salam kenal sekali lagi ke Akang yang ada di sini ya. Semoga nanti kita bisa saling sharing aja, karena aku bukan yang paling tahu juga, tapi aku hanya sharing pengalaman gitu ya, pengalaman yang pernah aku pelajari mungkin selama berkuliah, dan juga mungkin magang, dan di dunia kerja khususnya mungkin ya. Oke, aku bakal bagi jadi beberapa bagian ya. Ini sebenarnya banyak tapi nggak akan sedetail itu ya. Yang pertama aku bakal mungkin mengenali sedikit ya tentang eh, apa namanya tadi, tentang analisis data khususnya. Nanti bakal ada data pre-processingnya.
Terus juga nanti bakal ada langkah-langkahnya, sampai nanti kita bakal coba langsung ke softwarenya, langsung ke spreadsheetnya, dan nanti juga bakal ada studi case gitu ya. Ada studi case yang disediakan oleh teman-teman panitia, dan juga nanti ada Q&A mungkin ya. Mungkin bisa sambil studi case, atau mungkin sebelum studi case kita bisa open Q&A juga gitu ya. Oke, teman-teman mungkin nanti kalau misalnya ada gangguan langsung kabarin aja ya di chat, siapa tahu aku nggak sadar gitu ya. Oke, mungkin yang pertama aku mau, ya mungkin ini sedikit introduction aja ya, sebenarnya tentang analisis data ya. Mana tadi mungkin sempat disinggung kalau ya mahasiswa itu bicara soal data, nanti akhirnya ketika tugas akhir, atau mungkin tugas-tugas atau membuat suatu kajian segala macam itu akhirnya harus berlandaskan dengan data ya. Dan data itu ya udah jadi apa ya, slogan lah ya, data is the new oil gitu ya, kata Pak Jokowi gitu ya, gimana akhirnya data itu nggak bakal bicara kalau nggak kita coba analisis, nggak coba kita olah akhirnya menjadi suatu informasi gitu ya. Dan sini aku mencoba mendefinisikan gitu ya, analisis data itu apa sih sebenarnya. Analisis data itu adalah proses pengolahan data yang mana tujuannya itu kita bakal mendapatkan suatu informasi, yang mana informasi-informasi ini bakal coba kita jadikan suatu landasan untuk memecahkan suatu masalah atau mungkin menetapkan suatu kebijakan gitu ya. Dimana kita tahu juga data itu juga banyak bentuknya, ada yang bentuknya tulisan, ada yang bentuknya angka, bahkan audio sekalipun gambar itu juga bagian dari data yang bisa diolah gitu ya, kalau mungkin lebih detailnya lagi gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya di garis bawahi ya, analisis data itu adalah proses transformasi data menjadi suatu informasi. Ya informasinya banyak lah ya, bisa apapun gitu ya, sekecil apapun dalam organisasi juga udah hal yang lumrah lah gitu ya, tentang survei-surveian untuk program kerja gitu ya, segala macam gitu ya. Nah, mungkin di sini aku mencoba define juga beberapa tahapan analisis data ya, sampai mungkin nanti hasil akhirnya gitu ya. Yang pertama itu ada data requirement gathering, yang mana di sini kita harus ngumpulin data yang memenuhi apa bisa dibilang yang memenuhi kriteria kita untuk kita olah gitu ya. Misalkan kita emang butuh data mahasiswa KMA 4, ya mungkin requirement-nya adalah mahasiswa yang harus ngisi adalah KMA 4, mungkin gitu contohnya. Atau yang harus dari rumpun saintek atau sosum segala macam gitu. Jadi penting juga yang pertama itu bagian ngumpulin data, karena ngolah data itu ibarat garbage in ya garbage out gitu ya. Kalau sampah yang masuk ya sampah juga hasilnya gitu. Jadi emang harus yang benar-benar sesuai requirement-nya, dan cateringnya juga harus apa namanya tersusun rapi gitu ya. Makanya yang kedua ada namanya data collecting, yang mana tadi sambil kita menentukan requirement, kita collect datanya, kita apa namanya kita masukkan ke dalam suatu platform atau apa ya gitu, kita integrasikan gitu ya di dalam suatu platform yang bisa menjamin keamanan data itu, atau mungkin bisa terorganisir dengan baik gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dengan Google Drive kah, atau biasanya mungkin Excel ya, Excel atau spreadsheet ya, yang bakal kita bahas juga gitu ya. Jadi intinya platform apapun itu yang bisa, atau database apapun yang bisa mengkolek si data-data itu. Lalu yang ketiga di sini ada data pre-processing atau data processing ya, yang mana di sini yang bakal kita coba fokuskan, di mana di sini mungkin kalau dari ikonnya juga udah kelihatan dia ada kuas atau sapu gitu ya, yang mana di sini fokusnya kita adalah pembersihan data. Kita di sini harus memastikan bahwa data yang kita ambil itu udah benar, logis, dan tidak ada yang hilang segala macam ya. Intinya validasi data yang kita gunakan itu udah benar belum sih. Misalnya kita butuh data yang kuantitatif, malah ada data kualitatif, itu kan harus dibersihkan, harus diselesaikan gitu. Namanya pre-processing gitu namanya. Kenapa ada pre-nya? Karena biasanya hal ini dilakukan sebelum data ini diolah. Makanya ada langkah keempat, barulah kita masuk ke data analisisnya. Fokus di data analisisnya, kita gunain metode yang sesuai dengan permasalahan kita gitu ya. Katakan ya, mungkin teman-teman di sini ada yang familiar dengan regresi atau apa metode ya. Katakan misalnya harusnya metodenya regresi, ya mungkin kita nggak jangan menggunakan metode lain yang berlawanan gitu ya. Udah tentuin metodenya itu, maka itu yang harus digunakan gitu ya, sebagai toolsnya gitu ya. Dan dalam data analisis juga metode yang dipilih itu jangan yang apa ya, nggak perlu yang susah-susah banget gitu ya. Contoh aja kayak ngebelah kertas ya, kita nggak perlu pakai parang gitu ya, pakai gunting aja bisa. Logika simpelnya kayak gitu ya. Jadi pengolahan data untuk nanti mungkin tugas akhir atau segala macam itu nggak perlu metode yang susah gitu ya. Intinya apa yang cocok, sesuai, dan dijalankan sesuai SOP itu udah yang paling benar lah gitu. Dan yang kelima ada namanya data interpretation. Bang, di sini kita mengartikan data, menginterpretasikan data. Ketika nanti data dianalisis, setelah processing, dianalisis, hasilnya udah ada, misalnya katakan angka, itu harus diartikan sampai akhirnya angka itu punya informasi yang jelas gitu ya, nggak hanya cuma nilai aja gitu yang nggak ada artinya gitu. Dan yang terakhir 6, data visualization,
Yang mana di sini biasanya ya teman-teman tahu kalau misalnya angkanya banyak, itu kita bisa jadikan suatu grafik ya, atau diagram garis ya namanya, line chart gitu, untuk lihat ini kira-kira pergerakannya gimana ya, apakah naik terus. Contoh simpel aja mungkin kayak kasus COVID ya teman-teman. Kalau kita ngelihatnya pakai angka aja pasti susah ya. Besok kemarin minggu ini naik enggak ya gitu ya. Karena harus butuh visualization gitu ya, supaya kita tahu oh pergerakannya naik terus atau ada melandainya di sini gitu. Nah, itu pentingnya data visualization gitu. Jadi akhirnya ketika data udah diinformasiin, angka-angka yang banyak juga ada, itu dibentuklah suatu grafik, suatu chart gambar yang bisa mengartikan dan bisa menjelaskan ke kita lebih mudah gitu ya, lebih masuk tanpa kita harus tahu angka-angka detailnya. Ini mungkin sekilas tentang tahapan analisis data ya, dan kita bakal nanti fokus di processing datanya gitu ya, nanti bakal menggunakan spreadsheet juga. Oke, sebenarnya data pre-processing itu apa sih, atau data processing itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya data pre-processing itu adalah proses mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Ya bisa dibilang ketika ada raw data yang baru kita dapat ya, baru mentah banget dari website, katakanlah BPS atau kata data atau website apapun, itu harus kita ubah menjadi suatu yang lebih mudah dipahami gitu ya. Dan data pre-processing itu juga memperbaiki kesalahan yang tadi sempat aku bilang, ketika datanya ada yang aneh, nggak sesuai, nggak logis, itu harus kita validasi. Misalnya data berat badan tapi nilainya minus, itu emang ada data yang lengkap tapi kan nggak logis, ada berat minus atau tingginya minus, itu kan hal yang nggak logis tapi bisa aja melengkapi suatu raw data ya, dan itu harus divalidasi. Misalnya apalagi ya, kalau misalnya data suhu kan ya wajar ya ada minus karena suhu bisa negatif ya. Intinya tentang hal itu harus diselesaikan di data pre-processing tadi. Makanya data pre-processing ini penting, tadi kayak aku bilang, ketika garbage in garbage out, hasilnya bakal jadi nggak ada artinya ketika di sini kita salah gitu ya. Dan perlu kita ketahui juga kalau data pre-processing ini ngebantu kita juga nanti melihat kira-kira datanya ini secara deskriptif ya, secara kasat mata itu gimana ya bentukannya gitu, karena dia udah ngubah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami gitu ya. Itu mungkin teman-teman mungkin previewnya ya tentang data pre-processing. Nah, langkah-langkahnya itu apa aja sih sebenarnya untuk menghasilkan olahan data mentah tadi ya, yang udah diolah sehingga menjadi lebih mudah. Itu yang pertama ada namanya data cleaning. Kita tahu teman-teman, data itu nggak sepenuhnya lengkap gitu ya. Ketika misalnya data kemarin aku barusan banget kemarin ngeliat data pergerakan pesawat itu ada di BPS ya, di website BPS itu ada tahunnya 2012 bahkan tuh ada, tapi ketika di download ternyata hilang datanya, nggak ada gitu, dan itu harus di apa ya, diolah gitu, bukan diolah, maksudnya diperhatiin gitu ya. Ketika ada data yang kosong, kita cek, atau namanya missing value ya, kita harus kita cek dulu, oh ini datanya hilang nih, kayaknya harus kita isi dulu, entah apa caranya, itu mungkin tindak lanjut aja gitu ya sifatnya, tapi itu harus diolah gitu ya. Kita harus menormalkan data yang bermasalah atau noisy, atau yang tadi ya, ketika ada data yang tadi nggak sesuai, kenapa ini minus ya, padahal berat badan nggak boleh minus, itu harus kita bersihkan gitu ya. Lalu ada data yang berulang dan segala macam ya, bentuk kesalahan yang tidak biasanya, itu harus kita bersihkan. Terus yang kedua ada data integration, dimana di sini nanti kita bakal fokus juga nih di studi case, kita bakal fokus di data integration, dimana di sini kita bakal ngegabungin nih beberapa database, mungkin katakan ada 5 database, jadiin satu database yang besar yang variabelnya udah lengkap. Itu soal data integration. Jadi kita lebih mudah nih memahaminya gitu. Udah ada variabel, misalnya ada variabel namanya, ada jenis kelaminnya, ada tanggal lahir, misalnya segala macam, itu digabungin dalam satu sheet yang atau database yang utama gitu. Terus yang ketiga ada data transformation. Di sini data ini aku salah ketik sih sebenarnya, salah kopas ya. Kalau data transformation itu gimana akhirnya kita ngetransformasi data, misalnya ada data yang besar banget nilainya, sehingga kalau misalnya kita olah pakai spreadsheet itu nilainya besar banget. Katakan nilai data PDB misalnya itu kan jutaan, atau data transaksi ya, itu kan jutaan. Itu kita bisa transformasiin, misalnya kita ubah satuannya jadi kita logaritmain misalnya, itu namanya transformasi data supaya datanya lebih kecil gitu ya, lebih ramah lah untuk kita lihat ya, nilai-nilai nggak banyak 0000 lah gitu, simpelnya gitu sih data transformation ya. Terus yang terakhir itu ada data reduction, dimana di sini kita mengurangi volume data tapi tetap menjaga kualitas dari hasil analisis gitu ya. Katakan misalnya variabelnya banyak nih, ada 10 variabel, padahal yang mau kita nilai sebenarnya fokusnya di satu variabel aja gitu. Ya udah, sisa variabel yang lain tuh boleh kita buang atau kita singkirkan lah gitu ya sifatnya.
sehingga kita bisa fokus lebih sedikit data yang kita lihat yang bisa kita tinjau gitu. Nah, ini 4 langkah yang menurut aku ini jadi suatu hal penting ketika kita lakukan pre-processing data gitu ya. Cuma mungkin malam ini kita nggak bakal fokus ke semua, mungkin kita bakal kayak nyinggung sedikit aja gitu ya, nanti contohin sedikit aja. Tapi kita bakal lebih fokus nanti ke data integration ya, karena di sini kita gunain spreadsheet juga, yang mana salah satu tools untuk mengintegrasikan data yang mudah gitu ya nanti dengan tools-tools yang ada di spreadsheet. Oke, nah sekarang kita masuk ke Google Spreadsheet Tools-nya ya. Kita tahu juga sebenarnya di Google Spreadsheet atau Excel semacamnya gitu, itu banyak banget tools yang bisa kita manfaatin ya untuk ngebantu kita dalam mengolah data ya, data kuantitatif, data kualitatif juga sama gitu. Dan ini mungkin bakal bahas beberapa aja yang menjadi topik kita juga, yang ini juga sering kita gunain lah sehari-hari, mungkin nggak sehari-hari juga, mungkin bakal sering digunain di dunia kerja nantinya ya, ketika merekap data atau mungkin mengintegrasi data. Yang pertama itu kita bakal coba bahas left, right, and mid ya, yang sesuai dengan poster juga udah disampaikan ya teman-teman ini. Dimana ini fungsinya kita bakal bisa mengambil beberapa kata, sebagian kata ya, atau sejumlah karakter dari sebuah teks. Ya bisa dibilang kayak ngambil sekian kata dari suatu kata yang ada gitu ya. Misalnya contohnya di sini ya, ketika kita ada suatu teks, mari belajar Excel kawan ya, itu kita bisa ambil, kita pecah lah ya, kita pecah menggunakan kalau di sini aku ngambil contohnya pakai left gitu ya. Nah, itu dia dari programnya sendiri, ada sintaksnya, apa ya, bukan sintaks, template formatnya gitu ya, yang ada di sini. Left mengambil karakter dari arah kiri, sesuai namanya aja gitu ya. Rumusnya itu gampang, dia cuman masukin formatnya itu ada teksnya apa, dan lalu yang mengambil itu berapa karakter dari kiri gitu ya. Dari kiri, teman-teman ingat dari kirinya aja gitu ya. Ketika misalnya mau ngambil 0 karakter, itu bisa kita lihat contoh yang ketiga, dia benar-benar 0, nggak ada, karena emang nggak ada karakter yang mau diambil ya. Lalu juga kalau mau ngambil yang C1 tanpa angka, dia bakal langsung generate yang pertama untuk satu karakter doang. Dan itu mungkin ya lebih contohnya ya, lebih ke contohnya aja sih ini teman-teman. Intinya kalau tentang left, right, and mid, ini left sama right dulu ya mungkin ya, itu yang berlawanan. Itu adalah soal kita bagaimana mengambil karakter dari satu kata gitu. Nah, terus yang kedua itu ada mid. Kalau mid ini right sama mid ya. Yang right dulu, kalau right itu sama kayak left sih, cuma ngambilnya dari kanan aja ya, beda arah aja. Kalau dari sini kita ngambilnya dari ujung kanan ya, karena kita kalimatnya dari kiri ke kanan ya, gitu. Beda sama kalau di luar negeri mungkin beda lagi ya. Misal di Arab dari kanan ke kiri ya. Cuman kalau ini kita dari kiri gitu. Dari kanannya. Nah, terus kalau yang mid itu dia bakal ngambil di tengah-tengah. Di tengah-tengah, tapi formatnya agak beda nih. Dia formatnya teksnya ada, terus awal karakternya ada, dan jumlah karakternya berapa yang mau diambil. Misal contoh, nomor kedua misalnya, dia membuat mid, terus B1 itu kalimatnya mari belajar Excel kawan, terus dia milih urutan ke-14. Jadi dia ngambil ke-14, dan 5 itu adalah 5 karakter yang mau diambil, makanya 5 kata doang, 5 huruf doang tuh Excel gitu. Jadi yang terakhirnya itu dia jumlah karakternya gitu, makanya dia hasilnya Excel, karena urutan ke-14 itu ada di E gitu, mari belajar Excel gitu. Mungkin teman-teman bisa hitung juga nanti, dia 14-nya ada di E, dan dia ngambil 5, makanya hasilnya Excel gitu. Terus misalnya contoh yang keempat nih, belajar Excel kawan, dia kenapa ngambilnya hasilnya kenapa ini? Karena dia ngambil yang ke-6. Yang ke-6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu mulai dari B, dan di sini 50 mungkin karena karakternya maksimal, makanya dia ngambilnya semua, belajar Excel kawan sampai di akhir. Itu contohnya. Mungkin nanti kita bakal implementasi lebih ini aja ya ke studi case biar lebih relate gitu ya. Ini aku bakal coba jelasin secara teorinya aja dulu, secara rumusnya gitu ya. Oke, right, mid, sama left udah, kita masuk ke yang paling mainstream nih, paling sering banget di TikTok juga, pasti udah sering banget nih bahas ini. Itu terkait HLOOKUP dan VLOOKUP ya. Tahu ya teman-teman, mungkin yang beda V sama H-nya itu hanya vertikal dan horizontal aja ya, ketika kita mau lihat acuannya itu ada di mana, ada di vertikalnya atau di horizontalnya gitu ya. Mungkin kalau secara rumus, ya rumusnya VLOOKUP dalam kurung kolom acuan, lalu ada tabel acuannya dan kolom keberapa yang mau kita lihat, dan nolnya itu false dan true-nya untuk nentuin exact atau enggak exact match-nya. Nah, kolom acuan ya kolom berupa data teks yang akan dicari. Jadi
kita mau nyesuaiin si data ini berdasarkan apa acuannya. Nah, itu yang kita pilih sebagai kolom. Terus ada tabel acuan, mungkin tabel secara besarnya ya. Kalau misalnya di himpunan semestanya apa sih tabel besarnya gitu. Terus kolomnya itu adalah urutan kolom data pada tabel acuannya. Itu nanti kita bakal ngelihat juga dia urutan keberapa nih pada tabel acuannya yang mau kita cari. Dan angka 0 tadi rumus agar nilai bersifat absolut. Jadi mungkin juga sekedar contohnya ya. Jika misalnya dia pengen tahu gaji pokok Kevin ya. Kevin yang dia punya golongan di C4, dia langsung masukin rumusnya VLOOKUP C4 itu adalah kolom acuan yang mau dicari. Kira-kira golongan ini gajinya berapa gitu. Nah, dia pengen tahu itu, makanya C4 di sini. Terus nanti kolom semestanya apa? Yang ini golongan sampai transportnya. Nah, terus gaji pokok yang mau dicari itu ada di kolom keberapa sih di tabel acuannya? Nah, dihitung nih kolom 1, kolom 2. Makanya gaji itu di 2,0. 0 itu yang kita masukin supaya kita nilainya tepat yang dicari gitu ya. Ketika nanti misalnya yang diminta ada di tunjangan, berarti ini tinggal diubah aja 2-nya jadi 3 gitu. Jadi C4 itu adalah ininya, dia mau minta golongan keberapa yang mau diidentifikasi ya gampangnya. C13 sampai F16 itu adalah ini semestanya, utamanya, tabel utamanya acuannya. Terus 2 tadi adalah karena yang dicari adalah gaji. Ketika yang dicari adalah tunjangan tadi kita ambilnya 3. Jadi itu disesuaikan aja gitu contohnya ya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin lanjut ya kalau ke HLOOKUP. Nah, tadi bedanya apa sih sama HLOOKUP ya? Jadi bedanya adalah di sini. Di misalnya di acuannya, di tabel acuannya. Ketika dia HLOOKUP, dia acuannya horizontal. Artinya horizontal itu kan kayak gini ya. Nah, acuannya itu ada di sini. Tuh. Sedangkan kalau tadi vertikal, maksudnya ketika ada vertikal, acuan tadi golongannya itu ada di sifatnya kayak gini ya, atas bawah. Sebenarnya itu aja sih teman-teman beda. Kalau penggunaannya tetap sama gitu ya kurang lebih. Oke, nah kalau di sini dia mencari tetap sama. C4-nya itu adalah golongan yang mau dicarinya adalah golongan yang ini. Terus juga tabel utamanya semestanya itu ada di sini semuanya. Nah, terus yang terakhir, oh ya ini kepotong ya teman-teman. Kepotong. Nah, terus juga tabel acuannya adalah 2 karena dia pengen nyari gaji pokok. Gaji pokok tuh ada di mana di sini ya? Karena dia tadi horizontal dia vertikal. Horizontal tadi dia ke kanan gitu. Kita lihat 1 2, maka dia pilih 2 gitu. Dan ini harus 0 juga karena kita pengen tahu exact match-nya gitu, nilai pastinya gitu. Kita bukan kita nggak mau menyerempet gitu, intinya gitu. Jadi kurang lebih sama sih teman-teman untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Cuman mayoritas bentukan tabel. Kalau aku selama aku ngerjain juga, aku lebih sering sih VLOOKUP sih. Jadi emang rada lebih jarang ya kalau HLOOKUP gitu ya. Dan mayoritas juga di kerjaan yang pernah dikerjain itu emang VLOOKUP gitu ya. Cuman fungsinya sama kurang lebih. Oke, mungkin kita next dulu ke yang selanjutnya. Nah, ini ada namanya index and match. Nah, ini tuh sama sebenarnya fungsinya tuh mereka tuh sepaket untuk bisa nge-convert fungsi VLOOKUP gitu ya. Jadi tapi di sini aku coba jelasin satu persatu aja dari index sama match-nya sehingga nanti kita bisa tahu ketika digabung itu maksudnya apa gitu ya. Nah, ini tuh alternatif rumus mencocokkan untuk menggantikan rumus VLOOKUP gitu ya, teman-teman. Index. Nah, kalau fungsi index yang pertama itu dia mendapatkan data dari sebuah range atau array, data sesuai dengan informasi kolom dan baris yang diberikan. Artinya kita di sini bisa gunain index buat nyari data yang terletak pada baris dan kolom yang kita tentuin, itu datanya apa gitu. Jadi bayangin aja mungkin kalau misalnya kita pengen nyari data di contoh nih, baris ketiga kolom kedua. Nah, kira-kira datanya apa ya gitu. Datanya adalah 30 ya kalau secara manual gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kita bisa gunain index gitu untuk ngegantiinnya gitu. Nah, kalau di sini dia bakal gunain index, terus array-nya apa? Array-nya apa itu artinya data yang mau dicari itu data apa sih namanya? Referensinya itu dari mana gitu. Nah, misalnya dia nyari referensinya apa kan nama ya. Karena nama itu jadi kategorinya gitu. Nah, ini bakal langsung dimasukin ke dalam fungsi indeksnya. Terus yang dicari E3-nya itu misalnya mau ngambil baris ketiga gitu. Oke, berarti dari kolom A2 sampai A8 dia pengen ngambil yang baris ketiga. Oke, makanya hasilnya nama 3 nih. Nah, hasilnya di sini nih.
yang ketiga. Tuh. Nah, itu kalau dia cuman baris doang. Ketika dia mau baris dan kolom, tinggal tambahin aja E3 dan apa. Nih, kolomnya kolom kedua misalnya. Oh, ternyata kalau kolomnya kedua, itu hasilnya bukan nama 3 lagi. Tapi jadi 30, karena kolomnya kedua. Sedangkan kalau di sini dia nggak minta kolom keberapa, jadi asumsi dia ya satu aja gitu. Kolom pertama itu apa? Ya nama 3 gitu. Jadi indeks itu untuk ngambil data langsung sesuai urutan yang kita mau gitu ya. Sifatnya masih kita tentuin gitu, barisnya di mana gitu. Nah, kalau match, kita lanjut ke match-nya ya. Ini juga ya gabungan ya, indeks dan match ini alternatif yang VLOOKUP. Nah, dia itu fungsinya mendapatkan posisi indeks atau posisi relatif data yang dicari pada range data pencarian. Ini agak kompleks ya secara definisinya. Nah, dia itu rumusnya adalah match data yang dicari, terus range pencarian dan tipe pencarian. Teman-teman ingat kalau tipe pencarian itu biasanya bakal 0 ya, jadi itu udah saklek aja 0 gitu ya, biasanya bakal sering dipakai. Nah, kalau ini dia kebalikannya. Jadi, kalau tadi kita nyari indeks baris ketiga itu apa datanya gitu. Nah, ini sebaliknya. Data yang kita cari itu indeks keberapa, baris keberapa gitu. Artinya terbalik aja gitu sih. Apa bahasanya? Inversinya lah, kebalikannya gitu ya. Nah, kalau ini kita contohin misalnya datanya itu adalah nama 4. Ini dia misalin, namanya 4. Kira-kira nama 4 ini ada di mana sih gitu ya? Ada di urutan keberapa gitu ya? Atau posisi keberapa gitu ya? Nah, dia langsung masukin match-nya. Terus data yang dicarinya apa? Oke, nama 4 yang bakal dicari. Masukin E3. Bukan sesuai ya, E3. Masukin lagi range pencariannya, tabel utama semestanya, masukin semua. A2 sampai A8-nya. Baru ini yang 0. Dan dia langsung masih tahu, oh urutan keempat nih datanya. Match-nya di urutan keempat. Jadi sebenarnya kebalikan aja sih, sifatnya kebalikan sama yang indeks tadi ya. Kalau indeks kita tahu barisnya berapa dulu, baru tahu datanya apa. Kalau yang match, ya namanya nge-matching ya, data ini urutan keberapa gitu. Jadi kebalikan doang gitu. Dan nanti bakal kita coba kombinasiin ya, buat nanti bisa tahu, oh sebenarnya bedanya indeks match digabungin dan VLOOKUP itu apa gitu. Nanti bakal kelihatan bedanya apa. Nah, oke. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke studi case ya, ini aku bakal jelasin sedikit studi case kita sekarang tuh apa ya. Nah, jadi data yang dikasih sama panitia, teman-teman panitia itu nanti bakal ada data laporan penjualan melalui online ya, pesanan antar online, entah Gojek, Grab segala macam gitu ya, ininya pilihannya. Tapi ini teman-teman nggak data real ya, jadi tenang aja, ini hanya data sampel aja gitu ya, kita nggak ada nge-hack data Gojek atau apapun gitu ya. Dan di sini nanti kita bakal coba mengeksplor dan mengintegrasiin database yang banyak menjadi satu database yang besar gitu, yang utama gitu ya. Dan nanti bakal ada research question juga berupa 2. Nanti kita bakal coba nge-summary total penjualan harian dari pesan antar online itu berapa. Dan nanti juga summary berdasarkan per kotanya, data pembeli per kotanya itu setiap kota itu berapa besar sih penjualannya gitu. Jadi nanti kita bakal coba bahas tentang itu gitu ya. Nah, masih ada waktu juga ya. Jadi, oke, mungkin ini langsung ke simulasi aja ya, teman-teman panitia, boleh nggak? Moderator, boleh ya? Langsung Boleh, atau Kang, mungkin? boleh. Oke, langsung aja ya. Oke, siap. Aku izin. Oke, jadi ini bentukannya ya, teman-teman. Mungkin teman-teman panitia kalau misalnya ada yang khusus teman-teman peserta juga boleh di-share juga ya spreadsheet-nya ya. Ini udah kelihatan belum ya teman-teman? Di aku udah Sudah, di spreadsheet. Kang. Udah ya, oke. Thank you. Oke, jadi ini database besarnya ya, teman-teman, yang bakal kita coba isi kekosongannya. Yang mana kekosongan ini nanti kita coba gunain fungsi yang tadi udah kita bahas juga gitu. Ini ada datanya, ada ID-nya ya. Ini variabel-variabel lumayan banyak nih. Kalau kita lihat. Nah iya, banyak banget kan. Oke, pertama ada ID ini ya, teman-teman harus tahu kan ID ini nandain unique code-nya ya. Karena biasanya dalam sistem database ID ini nggak boleh sama, dan ini jadi kode untuk nandain setiap data itu ada unique code-nya gitu, dan ini harus biasanya harus divalidasi juga, ini ada yang sama nggak. Nah, kalau ada yang sama itu bakal jadi suatu pertanyaan, ini kok bisa sama ID-nya gitu. Kalau namanya sama mungkin bisa aja namanya dia pengulangan, dia belinya 2 kali, tapi ID itu nggak boleh sama gitu. Jadi itu teman-teman harus aware juga gitu ya.
Cuma di sini aku asumsinya walaupun ada yang sama ya, asumsi aja mungkin beda semua ya, karena kita sifatnya di sini mengintegrasi dulu ya. Nah, di sini ada data nama, first name-nya, di sini ada last name-nya juga. Nah, ini ada full name, terus ada email, ya ini kayaknya fake di sini fake. Nah, di sini ada data kecamatan. Nanti ada data kota juga, ini bakal kita isi ya. Ini aku ngenalin variabelnya dulu. Ada tanggal pembelian. Nah, ini bakal nanti kita split juga menggunakan tadi ya, yang left, right, sama mid, tanggal, bulan, tahunnya. Terus ada kode produk, kalau ini emang udah disediain ya, kode produk-produknya, dan ada database-nya ya nanti. Terus nanti kita bakal coba cari kode FB110 tuh produknya apa. Kan nggak mungkin ya kalau data ya dikit 10 mungkin kita bisa manual ya, ngeliat ini tabelnya apa gitu ya. Tapi ini kan banyak nih datanya. Ada 400-an, bahkan 500 data ya. Itu kan ngabisin waktu ya, nanti kita bakal coba manfaatin VLOOKUP, ya VLOOKUP aja sih, karena ini fokusnya emang bentukannya vertikal ya, ini acuannya. Terus ada kategori juga, nanti berdasarkan produknya apa, ada kategori juga, di jumlah pembelian sudah ada dari database-nya. Terus nanti harga juga kita masukin nih, produknya ini, kategori ini harga berapa ya di database-nya gitu, kita masukin. Terus total pembelian, ini mungkin sintaks biasa ya, total pembelian itu kan berarti harga dikali jumlah pembelian gitu ya, nanti kodenya gitu. Terus ini ada media pembelian, ini tadi yang aku bilang GrabFood atau GoFood segala macam ya, pakai OVO, Cash segala macam. Terus nanti ada presentasi diskon berdasarkan media pembelian, itu juga ada database-nya. Jumlah potongan berarti kan persentase diskon dikali harga barang gitu ya. Nanti mungkin bakal kita generate juga. Terus ada biaya ongkir, kalau di GrabFood sama GoFood kan beda-beda ya ongkirnya. Nanti kita ambil juga datanya dari utama. Terus diskon ongkirnya juga ada nanti berapa persen. Biasanya ada promo-promo mungkin ya. Nanti total ongkir akhirnya berapa nih setelah didiskon gitu. Dan akhirnya jadi total pembayarannya. Nah, artinya harga utuh dikurangin harga diskon barangnya, ditambahin harga diskon ongkirnya ya. Ongkir yang sudah didiskon. Ya itu mungkin ya teman-teman variabel yang bakal kita coba olah. Nah, ini database produknya ada semua ya. Jadi kita bakal coba ngolek gitu loh, ngolek dari sheet yang database produk, ada kategorinya, ada namanya, ada harganya. Terus dari data ongkir juga kita coba ambil nanti berdasarkan kecamatannya dan kotanya, ada ongkir-ongkirnya kita coba tarik. Tadi ada media pembelian, juga ada GoPay, Cash, OVO, ShopeePay segala macam dengan persentase diskon produk dan diskon ongkir kita coba tarik gitu. Dan nanti juga bakal ada research question ya di sini. Kita bakal coba summary produk yang udah ada itu kodenya apa aja nih, dan total penjualannya setiap hari itu berapa gitu per harinya gitu ya. Dan yang kedua tadi kita bakal coba bagi per kota, per kecamatan, dan kita coba totalin penjualan di kecamatan itu berapa, pembeliannya berapa gitu teman-teman. Oke, mungkin langsung aku mulai aja ya supaya hemat juga waktunya. Mungkin nanti ke sesi Q&A-nya digabung aja ya di akhir ya teman-teman, supaya ini dapat dulu ya. Oke, yang pertama kita bakal coba dari full name. Ini kenapa di orange ya, karena ini penggabungan sebenarnya dari first name dan name. Ini sebenarnya ada cara simpel ya. Cara simpelnya sebenarnya ini hanya dibikin kodenya pakai kode dan. Kalau simbol dan-nya apa ya namanya itu? Ya gini, kode ini gitu ya. Ini kita bakal coba gabungin dulu namanya, karena biasanya kan teman-teman kalau ngisi email, benar nggak sih kan biasanya ngisinya first name apa gitu ya, last name-nya apa gitu, dan itu punya fungsi tentunya. Ya fungsinya ini gitu, supaya bisa ngefilter langsung first dan akhirnya. Tapi kita bisa gabungin dengan mudah juga gitu teman-teman. Fungsinya gampang, kita cuman tekan JSON-nya, first name-nya apa, terus kita tambahin kode dan apa ya, lambang inilah, simbol ini. Nah, terus kita kasih spasi juga teman-teman, karena kita maunya ada spasi ya, karena kita kan supaya rapi ya tulisannya. Terus kita tambahin lagi dan yang terakhir, dan Howard. Oke, maknanya apa sih di sini teman-teman? Artinya kita di sini gabungin nama depannya JSON, terus ada tanda dan, oke kita kasih perantaranya. Perantaranya apa? Perantaranya ada spasi. Spasi itu kan kalau di Excel ataupun apa namanya, spreadsheet dia termasuk string, makanya kita harus tambahin kutip 2. Kutip 2 tengahnya kosong, tapi itu namanya spasinya. Dan terakhir tambahin lagi kalimat akhirnya itu apa? Nama terakhirnya. Oke, dia jadi gini ya. Ini simple sih teman-teman. Nah, di sini kenapa ada propernya ya? Proper itu untuk membesarkan nama sih. Jadi misalnya ada yang isinya tuh
JSON gini. Nah, itu kan JSON juga J kecil kan. Jadi proper itu tadi fungsinya untuk itu, untuk membesarkan nama. Makanya di sini pakai proper. Itu doang sih teman-teman. Oke, itu yang pertama ya. Untuk full name kita udah generate semua, udah lengkap. Terus kita bakal masuk ke kotanya. Nah, dari step ini kan ada kecamatannya, tapi kita belum tahu kotanya apa gitu ya. Nah, supaya kita lebih mudah, kita bisa pakai VLOOKUP buat nyari buat nyari kota-kotanya apa aja gitu sebenarnya. Nah, kita bakal coba pakai VLOOKUP. Oke, tadi kan VLOOKUP itu kunci. Nah, ini udah ada rumusnya sih sebenarnya, jadi teman-teman bisa langsung lihat juga. Di sini kuncinya yang pertama dalam rumusnya itu pertama kita harus cari kunci telusurnya, artinya kode yang mau dicari itu apa. Kita kan tadi mau nyari kota berdasarkan kecamatan, berarti yang jadi kunci kita, jadi acuan kita adalah kecamatannya kan. Kecamatan Setiabudi kotanya apa nih? Gitu. Simpelnya gitu artinya. Oke, kita masukin Setiabudi ini jadi kunci telusurnya. Baru kita titik koma. Kalau di Excel mungkin dia koma ya, nggak titik koma, itu tergantung separah-parah, tergantung sih. Ada yang koma, ada yang titik, ada yang titik koma. Cuman kalau spreadsheet kalau nggak salah emang titik koma ya. Oke, kita tadi mau cari kecamatan ya. Nah, kuncinya udah kita taruh, acuannya udah kita taruh. Nah, data acuan ini ada di mana kira-kira? Di database tadi ya. Kalau di database produk kayaknya nggak ada. Di data ongkir, nah di data ongkir nih ada data-data kecamatan sesuai data kotanya. Ini nih yang mau kita pindahin nih. Data ini semua mau kita pindahin ke sana berdasarkan kecamatannya. Oke, berarti kita sambung yang tadi. Iya, maaf ya ada gangguan tadi teman. Oke, tadi masukin rentangnya, artinya data yang kecamatannya ada di mana gitu ya. Oke, dia ada di data ongkir. Kita tarik ya, ini kita titik koma tadi ya. Lalu kita ambil data ongkir, kita blok semuanya. Oke, balik lagi ke sini. Oke, data rentangnya udah masuk nih. Database kecamatan ada di situ. Nah, sekarang kita masukin indeksnya. Tadi, data yang mau kita cari kan data kotanya ya. Nah, data kota itu ada di kolom keberapa di database kita? Kecamatan itu 1, kota itu 2, ongkir itu 3. Berarti kita masukin 2 sesuai yang kita mau. Maka itu kita masukin di sini 2. Tapi dengan catatan yang ini selalu false atau 0 gitu. Oke, berarti Setiabudi itu kecamatan Setiabudi ada di Jaksel gitu. Artinya gitu ya. Nah, ini ketika kita klik double juga udah bakal generate ke semua. Itu otomatis sih. Nah, kita coba validasi ya. 3 doang nih, 3 aja deh. Setiabudi Jaksel benar nggak? Setiabudi Jaksel. Oke, Setiabudi Jaksel benar. Setiabudi Jaksel benar. Terus apa? Tebet Jaksel benar nggak? Tebet benar Jaksel. Nah, terus Cilandak Jaksel benar nggak? Oke, benar. Nah, jadi gitu teman-teman. Mungkin itu pemanfaatan VLOOKUP ya, yang paling simpel, yang paling mudahnya mungkin variabel pertama itu kayak gitu. Nah, jadi intinya kalau aku ulangi lagi ya, jadi intinya kuncinya kalau ketika tes VLOOKUP itu adalah gimana kita nentuin kuncinya dulu. Yang mau kita cari berdasarkan apanya gitu. Oke, kecamatan, pilih Setiabudi. Terus database utamanya kecamatan itu ada di mana ya? Data ongkir, data produk nggak ada, data media pembelian nggak ada. Oh, adanya di sini. Oke, kita blok semuanya, jadi semestanya gitu ya. Jadi referensi total kita itu gitu. Terus kolom keberapa sih si kota ini di database tadi? Yang mau kita cari itu data kota kan? Data kota itu ada di variabel keduanya. Oke, kita letakin dia. Nah, itu mungkin ya yang pertama tentang VLOOKUP-nya. Dan mungkin nanti kalau misalnya agak ribet mungkin boleh tanya atau diulang aja reportnya teman-teman, atau boleh tanya aja. Oke, nah selanjutnya kita bakal separate nih, separate data dan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini kita bakal pakai left, mid, sama right. Ya simple aja, kalau mungkin tanggal kita langsung aja gunain left, karena kan dia ada di kiri ya. Kalau kita ambil tengah, rasanya kurang efektif aja gitu ya, lebih pasti dari left. Oke, kita langsung aja ambil left, terus kita hitung kalau tanggal tuh berapa karakter ya? 2 ya, karena di sini tanggalnya itu 01 bukan 1. Tapi kalau tanggalnya 1 doang, misalnya tanggal angkanya bukan 01 ya, tapi angka misalnya 1 gitu ya, baru kita ngambilnya 1 kata doang atau 1 karakter. Kita langsung pakai left, kita masukin stringnya ini, kata tanggalnya,
Nah, masukin karakter yang mau kita ambil 2. Ya, langsung. Ini simple sih ya, teman-teman. Harusnya ini gampang nangkepnya nih. Oke, masuk tanggalannya. Terus kalau bulan, karena dia tadi di tengah, kita ambil mid. Kita separate midnya. Katanya adalah ini. Nah, mulai D-nya di mana? Kalau bulan itu kan berarti logisnya itu 02 ya. Berarti 02 itu urutan keberapa ya? 0-nya. Kita coba urutin ya. Ini 0, ini 1, 2, 3, 4. Berarti logikanya 0 itu dimulai di yang keempat urutannya. Nah, kita buat di sini. Ini stringnya adalah tanggal pembelian tadi atau katanya ya. String itu kan katanya. Terus mulainya di angka berapa tadi? 4. Oke. Nah, yang mau kita ambil berapa banyak panjangnya? Karena tadi bulannya di urut ke urutan keempat dan 5 itu kan 2 karakter doang ya. Otomatis kita hanya 2. Dia langsung 2. Ini bisa otomatis langsung sesuai ya teman-teman ya. Dan yang terakhir tahun, kalau tahun juga sama, kita pakai right tapi karena dia di kanan ya, paling ujung kanan, langsung aja karakternya 4. Oke, ya. Ini kita nge-separate tanggal yang jadi yang full dari yang full jadi yang kepisah-pisah. Ini fungsinya buat apa sih teman-teman? Kenapa harus dipisah? Biasanya variabel ini bakal dimanfaatin, bakal dideskriptifin satu persatu gitu. Misalnya kadang analisisnya mungkin mau dibuat per harinya gitu, makanya dibikin tanggal per tanggal gitu. Atau pengen bulanan, nanti difilter, oh yang bulan 2 berapa ya gitu. Mungkin karena bulannya cuma 1 sih ya. Cuman kalau misalnya bulannya banyak tuh enak filternya kalau udah dibagi-bagi gini. Dibanding kalau kayak gini kan susah ya kita filternya ya. Ini kan masih per harinya gitu ya, susah. Dan tahun juga kebetulan cuma 1 jadi ya udah gitu. Tapi nanti kalau tahunnya banyak nih guna banget buat analisis tahunan gitu. Kita bisa bandingin year on year gitu. Ini tanggalnya juga beragam ya. Oke, itu soal separate ya, tanggal, bulan, tahun. Kita lanjut ke nama produk. Oke, nama produk ini sama sistemnya kayak tadi kita ngambil nama kota. Sekarang case kita adalah kita pengen ngambil produk berdasarkan kodenya. Kalau tadi sebelumnya kita pengen ngambil nama kota berdasarkan kecamatannya ya. Kalau sekarang kita ngambil nama produk berdasarkan kode produknya. Sama kayak tadi, kita pakai VLOOKUP. Nah, kunci telusurnya apa? Kodenya apa yang mau kita ambil gitu ya. Kita ngambilnya berdasarkan kode produk ada di FB 110 atau di L6. Baru kita ngambil rentangnya. Kira-kira kode produk ini ada di mana ya sama nama produk ya? Apakah di data ongkir? Oh, nggak ada. Media pembelian juga nggak ada. Berarti bukan ini. Nah, ini ada semuanya referensinya. Maka kita ambil semuanya. Semestanya kita ambil. Terus kita kembali indeksnya. Kira-kira nama produk yang mau kita cari itu ada di urutan keberapa ya di tabel database utama. Ingat ya, nama produk ya. Berarti ada di urutan B-nya 1, C-nya 2, B-nya 3. Oke, berarti ada di ke-3. Maka kita nulis ya ke-3. Terus ya 3. Ini 0 as usual. Oke. Dapat namanya special bread. Spesial. Oke, aku ulangin sekali lagi ya. Fungsinya yang pertama, kita log indikatornya berdasarkan apa? Oke, berdasarkan produk, kita log FB110. Terus rentangnya atau database utamanya itu ada di database produk. Kita blok semuanya yang ini. Kita blok tadi semuanya. Terus kita kita tulis dia di urutan keberapa ya kolomnya di database produk yang mau kita cari. Oh, ternyata nama produk ada di urutan ketiga dari kiri. Oke, berarti dia ambil yang ketiganya. Terus dan yang terakhir 0 yang biasa. Oke. Nah, dia bakal langsung otomatis ya kalau kita klik double. Ini harusnya sama semua. Mungkin kita ambil studi case 1 aja ya. Nih, FB110 special bread. Benar nggak ya? 110 special bread. Oke, benar ya. Oke, gitu. Nah, terus ini kategori. Nah, kategori juga sama sih sebenarnya sistemnya ini kayak ini aja. Kalau mau kita bandingin. Oke, VLOOKUP. Nah, kategorinya itu kita berdasarkan apa sekarang? Tetap kita berdasarkan kode produk. Kita berdasarkan kode produk. Terus database-nya kan tetap sama ya, database yang tadi.
Udah aku lock juga tadi ya, aku kasih dolar. Nah, cuman bedanya kalau kategori itu ada di kolom keberapa, bedanya itu aja. Kalau tadi nama produk ada di kolom kedua, nama produk itu ada kolom ketiga. Kalau di nama produk ada di kolom ketiga, kategori itu ada di nomor keberapa? Oh, ternyata kedua di sebelumnya. Ya udah tinggal ganti itu aja jadi 2. Tinggal ganti jadi 2. Salah blok. Oh, ini namanya belum diganti. Ini harusnya kode produk juga ya. Oke. Ya, jadi ini sama formatnya kayak yang kiri ya. Kita ngambilnya L6, ini juga L6 ya. Database produk juga tetap sama, ini B4 sampai E29 ya, sama. Hanya beda di ini aja. Ini 2, kalau ini 3. Jadi ini sama gitu ya. Cuman beda maunya aja. Ini maunya di kategori, ini nama produk. Tuh, yang beda gitu ya. Nah, kalau harga sekarang kita masuk ke harga ini juga sama. Kita ngelihat sekarang acuannya itu apa gitu ya. Acuannya kan tetap barang ya, karena harga itu kalau nggak salah ada di sini. Nah, masih sama tabelnya. Berarti kalau ini kita samain aja sama ini. Kita copy aja. VLOOKUP-nya ini. Cuman bedanya nih yang ke berapa ya harga itu? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti yang keempat. Sama ya ini, sama database produk ya. Harga bread special bread itu 23,5. Ini yang benar ya, 23,5. Oke, kita asumsi benar semua ya. Karena dia udah sesuai sintaksnya. Oke, nah terus kita lanjut ke total pembelian. Kalau ini total pembelian tuh, ini normal sih. Nah ini udah ada ini juga sih. Jadi tinggal kaliin harga dan jumlah, ini ya standar ya teman-teman. Ini logika biasa aja, nggak perlu pakai VLOOKUP. Oke, nah terus kita lanjut ke persentase diskon sekarang. Nah diskonnya ada di mana sekarang? Kalau diskon itu apakah di produk? Produk nggak ada lagi. Oke, anggap ya database produk kita udah habis, kita masuknya ke media pembelian sekarang. Data persentase itu ada di media pembelian, dan kita bakal coba pindahin, kita integrasiin sekarang. Nah, kita bakal integrasiin berdasarkan apa sekarang? Kalau tadi berdasarkan kode, berdasarkan kacamatan, sekarang kita berdasarkan media pembeliannya. Langsung masukin tetap sama, ini media pembelian acuan kita. Terus rentangnya dari mana? Oke, datanya dari media pembelian, kita blok aja semuanya. Library kita ini gitu, referensi kita ini. Terus indeksnya, dia pengen data persentase diskon apa nih? Diskon, oh ya diskon aja ya, berarti yang diskon produk ya ini ya, kalau nggak salah ya. Ya, ini diskon produk, kalau ini diskon ongkir. Oke, berarti diskon produk nih. Oke, balik lagi, VLOOKUP, kita ambil ini, berdasarkan media pembeliannya semua. Karena di diskon produk, kita ambil yang 1, 2, 3, oke yang kedua. Oke, kita langsung dapat nilainya berapa. Sesuai nggak? OVO GrabFood 20%. Benar nggak? OVO GrabFood 20%. Oke, benar. Cash GoFood 8%. Cash GoFood 8%. Benar ya? Nah, ini jumlah potongan. Ya, ini berarti ini ya tinggal dikaliin aja persentase kali harganya. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjut ke biaya ongkir. Oke, nah sekarang kita bicara biaya ongkir. Kalau biaya ongkir itu ada di data ongkir. Berarti sekarang acuan kita adalah kecamatannya. Kecamatan aja ya, supaya dia lebih emang beragam gitu ya. Kecamatannya jadi kuncinya. Oke, berarti VLOOKUP, ambil kecamatan sekarang. Mana kecamatannya? Oke. Terus tabel utamanya ada di sini. Nah, ongkir itu ada di kolom keberapa? Kolom 1, 2, dan 3. Oke, berarti yang ketiga. Oke, langsung dapat ya ongkirnya. Ini kayak ini deh. Oh, jumlah potongan tuh berarti kali harga pembelian ya teman-teman. Kan harganya dari harga total soalnya. Kita revisi ya. Ini sementara. Terus diskon ongkir. Diskonnya berapa? Nah, kira-kira diskon tuh ada di media pembelian ya tadi teman-teman. Berarti ini kata kuncinya berarti dari media pembelian.
Jangan samain sama ini, berarti dia bakal sama persentase diskon yang ini. Kita ambil VLOOKUP berdasarkan media pembeliannya, ongkirnya berapa. Nah, kalau tadi ini kan kedua ya, diskon ongkir produk ya. Kalau di sini diskon ongkirnya itu ada di kolom 1, 2, 3. Ganti 3 aja di sini, bedain. Oke, jadi beda ya dia teman-teman nih. Kalau sama. Diskon ongkirnya dapat, diskon produknya dapat. Oke. Oke, diskon ongkirnya udah masuk. Sekarang ke total ongkir. Karena total ongkir itu kan artinya potongan setelah diskon ya. Berarti anggapnya nilainya itu adalah 100% dikurangi 35% yang dari sini dikali harga total ongkirnya tadi di sini. Oke. Total ongkirnya udah ketahuan sekarang. Potongan juga tadi udah. Oke. Oke. Terus total pembayaran sekarang. Nah, total pembayaran itu kan berarti nilainya adalah nilai barang setelah diskon. Berarti total pembelian dikurangin diskon ya. Kurangin diskon ditambah nilai ongkir. Oke. Udah. Dan ini nilai harganya. Jadi ini mungkin tentang summary yang ini udah lengkap. Jadi kita udah bisa tahu, oh ternyata total pembayarannya itu adalah sekian gitu. Dan ini semua data ini bisa dijadiin suatu olahan gitu ya nanti ke depannya gitu. Oke, kita langsung lanjut aja, takut waktu nggak cukup ya. Ini ke, oke sekarang kita masuk ke sheet bagian research question ya. Dimana di sini kita bakal coba apa namanya, gunain indeks sama match untuk menggantiin si fungsi VLOOKUP gitu ya. Karena si indeks match ini adalah pengganti sebenarnya. Nah bedanya apa? Kerugian VLOOKUP itu punya kerugian. Jadi misalnya teman-teman dari tadi kan kita nganalisis integrasinya, nah misalnya dari sini ya tadi nama kota itu kan berdasarkan kecamatan ya yang ada di database ini. Ini kan. Nah kalau VLOOKUP itu bakal bisa dilakuin kalau kata kuncinya itu ada di sebelah kirinya atau bisa dibilang ya sebelum yang dicari gitu di sini. Misalnya kota yang mau dicari, berarti dia di kirinya gitu ya. Tapi ketika dibalik yang mau dicari itu adalah kecamatan yang berdasarkan kota, itu VLOOKUP nggak akan jalan, nggak akan bisa ngeram gitu. Oh Cilincing itu, misalnya Jakarta Utara yang ini, misalnya kecamatannya apa Cilincing gitu ya. Tapi ini misalnya beda ya teman-teman. Kalau sama emang nggak bakal bisa. Misalnya Jakarta Utara 1, ini Jakarta Utara 2 ya. Nah misalnya dia pengen tahu Jakarta Utara 1 itu kecamatannya apa ya, tapi pakai VLOOKUP itu nggak akan jalan. Jadi dia nggak jalan ke yang di kiri apa namanya yang sebelumnya. Dia harus yang kebalik teman-teman. Dia nggak bakal bisa ngedeteksi yang di sebelumnya di kecamatannya berdasarkan kotanya gitu. Tapi ketika tadi kita coba jalanin, kita pengen tahu kota berdasarkan kecamatan, dia bakal bisa jalan. Maka itu ada alternatif namanya index match ya, index match namanya gitu. Nah kita bakal coba pertama di sini kita bakal coba nge-index kode produk dulu ya. Nah, kode produk itu kan ada di sini. Nah, sekarang kita pengen tahu kode produk berdasarkan kategorinya, namanya. Nah, ini kejadiannya. Sedangkan biasanya kita nge-index, nge-generate nama produk berdasarkan kode kan. Nah, sekarang kita balik. Nah, kalau kita pakai VLOOKUP itu nggak akan jalan, teman-teman. Aku udah coba sih. Tapi kalau teman-teman mau coba, boleh juga. Itu nggak akan jalan. Makanya ada fungsi index match. Kita coba masukin tadi ya, index. Nah, kita pengen tahu sekarang referensinya itu ada di mana, nama-nama produk ini ada di mana, semuanya yang lengkapnya. Maka kita cari database produk. Oh, di sini yang referensi yang bakal mau kita pilih nanti dari sini. Oke, kita blok semuanya. Kita blok, kita F4 supaya dia ke lock.
Oke, sekarang baris kolomnya gimana caranya? Nah, ini kita masukin match-nya di sini. Tadi kan fungsi match itu untuk yang masukin baris kolom ya. Nah, kita masukin di sini. Baru kita cari kuncinya itu apa yang mau kita jadiin apa sih namanya? Indikatornya apa? Oh, dari nama produk nih. Oke, nama produknya kita masukin. Terus rentang nama produknya di mana? Nah, perhatiin ya, rentang nama produknya. Rentang nama produknya ada di sini semua. Oke, 4. Dan yang terakhir, tipenya 0. Nah, dapat FB100. Nah, aku ulangin sekali lagi ya. Pertama, kita gunain indeks untuk tahu database referensi kita itu apa. Oke, kita kan berdasarkan kode-kode. Nah, kodenya itu di mana database produk? Di B4 sampai B29. Ya, B29. Makanya kita masukin di awal. Ini di awal. Oke, udah tahu referensi di mana? Sekarang kita masukin baris kolomnya. Baris kolomnya kita ambil dari match. Nah, match itu kata rumusnya adalah kunci telusurnya. Nah, kita mau nyari kodenya berdasarkan nama produknya mana. Oke, nama produknya B5, traditional baguette. Baru kita masukin referensinya atau rentang yang database produk tadi, namanya itu ada di D4 sampai D29. Di D4 sampai D29. Dan ya udah, baru kita langsung run. Kayak biasa udah langsung dapat. Oke. Nah, itu bedanya tadi antara index match sama VLOOKUP. Nah, kalau ini kita bakal jumlahin ini pakai SUMIF sih, teman-teman. Kalau ini aku nggak sempat buat PPT-nya sih, tapi ini simple sih. Kita pengen ngejumlahin transaksi per tanggalnya gitu. Per tanggalnya, maka kita ambil dari database utama itu nilai penjualannya. Nah, nilai yang ada harganya kan dari key ya. Jadi kita masukin aja key-nya semua. Total pembelian ya, ini bukan total diskon setelah diskon ya, ini total pembeliannya kita masukin ke sini. Oke, terus kita masukin kriterianya apa gitu ya. Kita mau ngelihat dia berdasarkan tanggal apa namanya, nama produknya ya. Kita masukin kriterianya dari data pembeli, nama produknya. 504. Terus kita pengen tahu apa sih namanya? Rentang penjumlahannya. Oke, sorry, ini pakai SUMIF karena kita mau lihat berdasarkan nama produk dan tanggalnya ya teman-teman. Sorry, aku lupa tambahin. Kriteria rentang satunya ada di sini dan kriteria keduanya adalah data pembeli di tanggalnya. Tanggalnya ada di ini tanggalnya. Dari tanggal 1. Tanggal 1. Oke, dan yang terakhir. Oke, yang terakhir kita ambil D4. Kalian aja. Jumlah rentangnya ini ke 6 sampai 504. Rentang satunya adalah berdasarkan nama produknya. Rentang 2-nya adalah tanggal 1. Oke, 6 sampai 504 ini. Oh, ini jangan harusnya M. Ini harusnya I. Bukan H. Kita memiliki 604, 604, 604, B5, teman-temannya agak belibet soalnya fungsinya emang banyak.
Ini aku ambil sampelnya dulu ya, supaya nggak bingung. Kang, aku boleh bantu jawab nggak, Kang? Boleh. Jadi ini sebenarnya saya udah ikut ngerjain ya, mulai dari apa formulanya sebenarnya udah benar, tapi itu kan ada yang paling terakhir itu D4 ya, Kang. Ah, D4-nya itu di lock pakai F4, di lock, dikunci gitu. Terus yang B5-nya nggak usah diapa-apain. Jadi urutannya segini, sum if data pembeli Q6 sampai Q504 itu dikunci, terus titik koma data pembeli M6 sampai M504 udah benar juga, titik koma itu B5. Ya, oh setelahnya itu iya. B5. Ya, B5. Langsung diketik di formul di itunya aja Kang, ya benar. Itu B5 titik 2, maksudnya titik koma, lalu data pembeli I6 I504 itu dikunci juga, di lock. Ya, terus D4-nya di lock juga, udah Nah ketemu ya. nggak Kang? Itu terus ditarik ke bawah. Nah, bakal ketemu ya. Oke, Bentar. sip. Thank you. Oke. Sorry ya, teman-teman agak nge-lag biasa ya. Udah agak ini. Oke, jadi di sini kita bisa tahu penjualan per tanggalnya gitu ya. Eh Kalau di sini kita mungkin contoh aja ya tanggal 1 gitu ya. Artinya kita di sini gunain kondisional berdasarkan nama produk dan berdasarkan tanggalnya gitu. Berdasarkan nama produk tradisional Beckwith, dia ada berapa transaksi gitu ya. Misalnya di sini datanya, nih misalnya tanggal 1, nih misalnya data di sini kan banyak ya nama produk. Bisa aja satu produk tuh dijualnya nggak sekali ya dalam sehari. Makanya kita gunain sum if gitu ya, sum if untuk tahu penjualan total dalam kondisi nama produknya adalah traditional Beckwith dan tanggal 1 itu ada sekitar berapa. Baru kita bisa tahu nanti totalnya, oh dalam tanggal 1 penjualannya adalah sekitar sekian 1 juta gitu. Dan lalu nanti bisa lanjut ke tanggal kedua, itu biasanya tinggal ditarik ke kanan sampai nanti dia bisa ditarik ke bawah. Nah, itu mungkin singkat tentang yang pertama. Kalau ini yang kedua ini bakal kita coba eh, summary tentang pembelian per kota gitu ya. Sekarang kita pengen tahu berdasarkan kotanya nih. Kalau dari kotanya kira-kira persebarannya kayak gimana gitu ya tentang kecamatan yang Cilincing, Kelapa Gading sampai seterusnya gitu ya teman-teman ya. Ini kita coba ambil sum if-nya juga. Karena ini kita pengen total penjualan dulu ya, total penjualan. Oke, total penjualan itu kita coba sum if. Oke, data penjualan produk ya, sum if. Itu kalau kita coba ambil dari data pembelinya. Nah, karena kecamatannya itu di kolom F, itu bakal kita blok dari F6 sampai dengan F504. Oke, jadi kita kunci, klik F4. Nah, itu kita pengen nyari berdasarkan kecamatan Cilincing gitu ya. Oke, berarti kita blok Cilincingnya gitu. Terus kita pengen nilainya. Sekarang nilainya adalah nilai penjualan gitu. Nilai penjualan itu ada di mana? Nilai penjualan ada di Kia. Ini. Oke, sampai 504. Oke, ini bisa kita blok. Apa sih ini salah? Cilincing. Oh, ini salah ini. Sum if data pembeli sampai F. Oh, ini F ini. Oke, sorry. Oke, baru kita tarik ke bawah dan hasilnya adalah nilai penjualan per kecamatannya. Jadi di Cilincing itu sekitar 1,3 ya penjualannya produk-produk di Cilincingnya, dan itu bakal terus ke bawah langsung aja ke semua kecamatannya, sehingga kita bisa tahu deskriptifnya. Oh, ternyata di daerah sekian daerah ini itu total penjualannya sekian gitu ya. Nah, terus juga kalau total pembelian juga sama. Ini kita tinggal hitung sama sih kayak ini, cuman bedanya adalah kalau di sini kita pengen tahu nilainya, kuantitasnya.
kuantitasnya ya. Ini di Cilincing, oke. Terus ininya beda di sini sih. Kalau ini Q, kalau total penjualan tuh ada di kolom O. Berarti kita ganti O nih. Menjadi O. Oke. Ganti merge. Oke. Oke, nah di sini kita bisa tahu sekarang total pembelian produk di Cilincing itu sekitar berapa, 48, 62 dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu juga range produk totalnya itu di 2196 dengan grand totalnya 59 juta gitu. Jadi sampingnya kita bisa langsung klasifikasiin total berdasarkan kondisi yang kita buat gitu ya. Tadi yang pertama ini berdasarkan lokasinya dan berdasarkan total penjualannya, nilai transaksinya berdasarkan itu. Kalau yang kedua ini kita nilainya total kuantitasnya, kuantitas barang yang ada di produk Cilincing itu beredarnya berapa banyak sih totalnya? Ada sekitar 48, 60 dan seterusnya gitu. Ya, mungkin ini sekilas sih tentang penggunaannya. Kalau Samif mungkin aku lupa masukin ke ini sih ke materi ya, jadi agak bingung juga tadi ya mungkin teman-teman jadinya. Cuma kalau ada yang mau nanya boleh. Mungkin sesi Q&A ya setelah ini ya. Boleh aku serahin dulu mungkin ya kepada moderator ya. Sorry tadi mungkin agak lebih dikit waktunya. Moderator. Sebelumnya terima kasih banget ya Kang Aldi buat pemaparannya. Tadi kita udah belajar tentang tahapan analisis data, sekilas, terusnya juga ada data macam-macam data processing dan juga yang paling di highlight ini di Google Spreadsheet Tools-nya itu ya. Kita tadi nyoba juga buat pakein soal-soal dari panitia juga. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin boleh ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, ada Kang Irfan Gani. Oke, langsung ditanya Pak. Tunggu berapa pertanyaan lain gitu. Oh, nggak usah tanya, langsung tanya aja. Boleh nanti langsung tanya aja, nanti dijawab langsung sama Kang Aldi. Oke, pertama terima kasih kepada panitia yang udah memberikan saya kesempatan buat bertanya. Terima kasih juga kepada Kang Aldi yang udah memberikan materi yang luar biasa. Pertanyaan saya, untuk data processing di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya masih menggunakan Excel atau emang udah pada pakai SQL atau Python gitu ya Kang ya? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab sama Kang Aldi. Oke, thank you sekali. Oke. Thank you pertanyaannya tadi menarik ya. Ini relate juga. Kebetulan project di perusahaan aku tuh lagi baru memulai tentang program big data ya. Mengintegrasi data dari data perusahaan, khususnya data bandara sih, karena data di Angkasa Pura II ya. Angkasa Pura II itu induk dari perusahaan akunya gitu ya. Itu lagi ngumpulin data-data jadi satu platform dan kebetulan aku waktu itu sempat ngeliat dan ngebantunya di awal aja sih sebenarnya. Dan mayoritas sih sekarang udah gunain Python, mayoritas Python ya. Cuman terlepas dari itu sebenarnya software kayak Excel spreadsheet itu sebenarnya masih kepake, tapi untuk data yang volumenya emang nggak sebesar ya mungkin kalau airport, data airport tuh banyak banget ya, passenger tuh dari mulai identitas nama, apa namanya, maskapai segala macam itu kan volumenya besar dan data penumpang tuh setiap hari tuh banyak banget ya. Jadi mayoritas sekarang tuh pakai Python karena kan Python juga platformnya selain ada yang di device kita, ada juga yang kayak apa sih namanya itu Google Colabs ya yang nggak pakai device kitanya, bahkan ada yang sewa GPU gitu untuk ngeramnya gitu. Jadi sekarang mayoritas pakai Python ya untuk kayak ngecek missing value karena dia lebih cepet juga, lebih ya mungkin kalau udah ngerti juga kayak lebih gampang aja, nggak perlu kayak main mouse gitu ya, dia ngetik langsung selesai dan kita bisa tinggal ganti data langsung keran lagi gitu semuanya kayak automatic ya, bisa loop gitu ya. Jadi mayoritas sebenarnya Python di perusahaan, cuman nggak nutup kemungkinan juga sebenarnya untuk pakai Excel, spreadsheet, atau mungkin software. Kalau SQL itu aku juga pernah di BI dulu ya, di BI itu dia pakai MySQL ya, pakai MySQL untuk narik datanya dan filter. Biasanya tuh ngefilter ini nilainya ada anomali nggak ya. Nah itu biasa pakai SQL karena SQL juga
banyak sebenarnya pilihannya. SQL tuh ada, aku lupa sih, banyak pilihannya juga. Tapi yang aku pakai tuh kalau nggak salah MySQL apa ya namanya, pokoknya aku buka namanya PG admin gitu ya. Dia MySQL-nya user friendly banget. Jadi itu tekan-tekan pakai mouse langsung bisa ke filter datanya per bulan, terus mau tanggal sekian sampai tanggal sekian tuh gampang banget. Jadi itu sih kalau pengalaman ya, dua itu pertama ada yang pakai SQL itu udah banyak, di BI juga pakai SQL. Kalau di Angkasa Pura itu masih Python sih untuk processingnya gitu ya. Tapi kalau spreadsheet aku belum pernah lihat ya di perusahaan-perusahaan. Mungkin kalau di lingkup di kampus di jurusan aku ya jujur juga nggak pakai Excel juga karena udah pakai R ya. Kalau kita di statistiknya pakai R sih softwarenya. Itu mungkin eh, semoga menjawab ya tadi. Apa tadi yang nanya ya namanya lupa. Oh, oke, aku Gani ya. Kang Irfan ya. Oke siap. Itu mungkin Kang Irfan jawabannya. Berarti ini Semoga Kang ya menjawab ya. sebenarnya tergantung dari volume datanya. Mungkin kalau usaha kita Hmm. masih UMKM atau masih data dikit ya mungkin pakai Excel lebih praktis sih Kang ya dibanding pakai atau Benar. Kadang justru kalau data dikit ngapain pakai Python gitu kalau kita bisa lebih cepet. Kadang gitu juga sih. Kadang Python tuh emang yang big data banget, yang banyak banget datanya. Itu sih. oke, makasih banyak Kang Aldi. Oke, siap. Thank you, Kang Irfan. Oke. Boleh ada yang mau tanya lagi untuk yang kedua? Yuk, Kang Cia nanya. Boleh. Materinya sebenarnya berguna banget ya, khususnya kalau aku sih baru banget emang pelajarin VLOOKUP sama HLOOKUP juga buat skripsian. Ada juga nanti aku mau jawab, mau belajar juga software R yang tadi Akang sempat bilang juga. Nah, untuk Akang aja ada lagi yang mau tanya? Kayak ada Kang Muhammad Hifzan Silmi nih. Halo Kang, ini boleh aku bertanya? Halo, Eh, Sof. ada pertanyaan aku itu kan pada database produknya Kang. Di situ ada kategori tertulis semua ya Kang. Coba ke database produk dulu Kang. Udah kelihatan belum? Udah ya? Nah itu kan di kategorinya kan ada Bagueteris itu kan semuanya tertulis ya Kang. Kadang ada Kang data-data yang jika suatu data tersebut isinya sama Kang, itu dengan yang atasnya itu nggak ditulis gitu Kang. Jadi Bagueterisnya cuma satu gitu Kang. Yang atas terus bawahnya kosong. Itu Kang. Nah itu bagaimana Kang pengaplikasian lain gitu Kang dalam penginputan data tersebut ke dalam kategori pada data pembeli Kang. Ya gitu Kang. Oke. Thank you ya pertanyaan langsung ya, Cak ya. Tadi berarti kasusnya, ini kategorinya ya, ini contohin dulu ya, langsung aja ya. Ini kategorinya satu ada nih, Baguette series gitu ya. Terus di sini kosong, gitu maksudnya. Iya, dan eh, selain itu di bagian kode produk dan harganya tuh nggak bisa dijadi acuan gitu Kang, buat mencari nama produknya gitu Kang. Oh, Gimana tuh? berarti anggap aja ini kayak data hilang gitu maksudnya ya. Jadi Iya, kita nggak bisa narik apa namanya? Nggak bisa narik berdasarkan kategorinya gitu ya. nggak bisa ya. Jadi itu tuh Baguette series sebenarnya isinya, Ah, cuman ah, ah. di bagian atasnya aja gitu. Oh, jadi di sini kosong kayak gini nih misalnya banyak. Padahal saya sama gitu. Iya, Oh, heeh. oke caranya ya. Itu oke aku izin jawab ya. Aku pernah lakuin itu di Excel sih enggak. Jadi sebenarnya bisa kita cek validation ya. Kita validation. Nih, kita nge-validation apakah ada data hilang atau enggak. Biasanya eh nih, tepat di antara 0 sama yang 0. Tidak ada nih. Pilih rentang. Kita mau yang rentangnya. Ini aja ya, misalnya kategori aja ya. Ini. Nah, aku nggak tahu ya kalau di spreadsheet karena aku biasanya di Excel nih. Tidak ada tampilan. Atau aku pakai Excel-nya aja ya karena aku bahasanya kadang emang agak enak. Aku sampai buka Excel karena aku pernah juga sih ngelakuin itu. Jadi
data di BI itu ngolahnya juga kebanyakan kayak gitu. Jadi kategorinya itu sama sebenarnya, atau nilainya itu harusnya nol semua ya, harusnya nol semua, tapi dia pas kita tarik dari SQL-nya itu datanya malah apa namanya, kosong gitu loh, kosong yang nggak ada nilai gitu kan, kita bingung ya kadang. Nah, oke, sebentar aku pakai, kalau ini kelihatan nggak sekarang Excel-nya? Kelihatan kamu. Oke, kelihatan ya. Oke, jadi misalnya gini, kalau aku biasanya pakai special, finance select go to special, pilih yang blanks. Ini kan kelihatan ya, datanya kosong. Benar nggak tadi Kang yang nanya tadi terakhir? Gini kan misalnya kondisinya ya. Terus kita pengen ngisi sama data yang atasnya yang sama kan. Gini ya tadi misalnya. Benar nggak? Contoh datanya kayak gini nggak? Iya Kang, bener Kang. Nah, itu bisa pakai special aja. Find select, go to special. Nah, kita kan pengen ngisi yang kosong. Kita pilih blanks. Dia bakal ngedeteksi, oh yang blanks ada di sini. Terus kita bikin sama dengan, terus kita pilih aja ke atas, langsung Ctrl Enter. Langsung semua keisi. Gitu, aku juga pernah pakai ini. Jadi dulu tuh data BI, aku boleh nunjukin nggak ya? Mungkin sedikit aja sih. Pernah, misalnya data confident, cuman kayaknya nggak yang terlalu banget sih. Jadi misalnya datanya itu sambil sharing aja sifatnya ya. Ini kalau BI waktu itu habis ditarik pakai SQL, dia bakal ditarik lagi pakai data ini Excel. Nih kayak gini datanya. Jadi ini data yang banyak banget ya sebenarnya. Dan dia masih pakai Excel sih ini. Misalnya aku ambil contoh yang ini aja tanggal 2 bulan 6 gitu ya. Tanggal 2 bulan 6. Nah, ini tuh pengen diisi yang ini nih. Nih, ini pengen diisi nilainya. Dengan yang ini juga sama case-nya kayak tadi kan. Tinggal define select blanks. Nah, ini isi pakai atas. Jadi sama gitu. Langsung semua kan keisi sama gitu. Nah, itu case yang sama sih, itu sering aku hadapin juga. Jadi pakai find and select aja, pilih blank. Terus kayak tadi ini klik di itunya. Nih, find and select. Klik ini aku ulang aja ya biar takutnya tadi kecepatan. Find and select dia bakal langsung deteksi. Terus ditekan sama dengan, pilih aja yang atasnya. Atas baru klik Ctrl Enter. Dia bakal ngisi semua. Itu tuh otomatis kok ke semua data. Gitu. Cuman aku di spreadsheet kemarin nyoba juga, cuman aku belum tahu ini ya, mungkin karena beda UI-nya aja sih. Harusnya bisa juga tetap sama kok. Cuma karena beda UI aku lebih seringnya pakai Excel gitu. Jadi lagi aku nyontohnya pakai Excel aja supaya tahu kebayang cara gitu sih paling. Semoga menjawab ya. Oke Kang, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, makasih ya. Untuk ada lagi yang mau tanya? Mungkin satu pertanyaan lagi nih. Atau dua orang yang bertanya. Ada lagi yang mau tanya? Yuk. Mumpung ada Kang Aldinya nih di sini. Yuk. Dia mau tanya. Mungkin masih mikir-mikir dulu nih mau nanya ya. Ada yang mau tanya, yuk tanya aja. Daripada ntar udah selesai, Kang Aldinya udah live nih. Baru kepikiran mau nanya. Yuk guys. Ya mungkin kalau udah nggak ada, dicukupin aja pertanyaan hari ini. Sebelumnya mungkin aku tutup dulu ya. Mungkin tadi kita udah belajar banyak tentang lookup, VLOOKUP, left, right, dan middle. Terusnya juga tadi yang terakhir ada sum if juga. Makasih banget buat Kang Aldi yang udah mau nyempatin waktunya jadi pemateri hari ini. Dan sebelumnya terima kasih yang udah eh, ngasih kesempatan aku jadi moderator. Mungkin sekarang aku balikin lagi ke MC. Oke, makasih buat saya Elizabeth sama Kang Aldi yang udah menemani malam minggu kita hari ini ya. Nah,
Jadi sejauh ini juga aku merasa kalau materi yang kita kerjakan sekarang itu menyenangkan banget meskipun agak sedikit susah dan aku agak sedikit kegok ya di tengah, tetapi nggak apa-apa. Dan menurut aku ini materi yang sangat-sangat berguna dan kayak ini materi yang bisa aja kita manfaatkan ilmunya untuk kedepannya gitu. Nah oke, kita sudah mulai masuk ke penghujung acara. Tetapi sebelum itu kita ada apresiasi kecil-kecilan nih buat moderator dan pemateri kita hari ini, yaitu pemberian sertifikat. Nah, pemberian sertifikat ini akan dilakukan oleh Cenabila selaku Kabiro Riset dan Data BMKM FPU 4 tahun 2023. Kepada Cenabila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin operator boleh minta tolong untuk minta ini sertifikat diberikan kepada Kang Aldi Sitepu sebagai pemateri pada acara upgrading ASIK yang diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2023 yang sudah ditandatangani oleh Ketua BEM FP 2023, Kepala Biro Riset dan Data BEM FP 2022, pelaksana upgrading. Sertifikat ini diberikan langsung kepada aku pemateri. Di sini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Aldi sudah dan juga membagi ilmunya nih kepada kita semua. Mungkin selanjutnya bisa langsung untuk penyerahan sertifikatnya. Boleh buat tim apa udah siap? Dari Bakum udah siap, mungkin Kang Aldi bisa nanti ditunjuk oleh tim Bakumnya. Oke, dari aku aja kali ya, Bapak. Dua, oke. Apakah udah cukup atau sekali lagi buat tim Bakum? Mungkin satu kali aja ya untuk mempersingkat waktu. Untuk penyelesaian sertifikat dan juga dokumentasinya, lalu kembali lagi saya di Oke, terima kasih Cenabila. Nah, sekarang selanjutnya adalah apresiasi untuk moderator berupa pemberian sertifikat untuk moderator. Nah, kepada Cenabila dipersilakan lagi. ada sertifikat yang terbit Cornelia sebagai moderator pada acara upgrading ASIK yang diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2023. Dan sertifikat ini juga sudah ditandatangani oleh Ketua BEM FP tahun 2023, Kepala Biro Riset dan Data BEM FP tahun 2023, dan Ketua Pelaksana Upgrading ASIK. Nah, mungkin kepada Cik Elizabeth,
aku ucapin terima kasih sudah berkenan menjadi moderator untuk memimpin diskusi pada acara ini. Mungkin bisa langsung foto aja ya, Cuk. Buat tim Dekum udah siap kan? Ini dari aku ya. Boleh bergaya. 1, 2. Mungkin udah. Ya, karena udah, aku kembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih Cenabila, terima kasih juga Cek Elizabeth, dan terima kasih juga kepada Kang Aldi. Nah sekarang sebelum kita menutup acaranya, kita mau ada sesi dokumentasi bersama-sama. Jadinya untuk kepada Akang Ece yang ada di Zoom sekarang, jika memungkinkan untuk open cam, bisa open cam sekarang. Ayo Kang Ece, ayo open cam sekarang, kalau misalkan memungkinkan. Kalau memungkinkan untuk memakai virtual background juga bisa, tapi kalau nggak bisa pun juga nggak apa-apa. Ayo kita tunggu ya, sampai semuanya open cam. Oh ya, untuk Akang Ece yang selagi menunggu yang lain open cam, jika masih ada waktu untuk mengisi absen, tolong isi absen sekarang ya. Absennya itu ada di chat Zoom, di meeting chat, bisa langsung diklik linknya dan langsung diisi sekarang. Terima kasih. Oke, udah hampir semuanya open cam ya. Apakah masih ada yang ingin open cam lagi? Jika ada, akan ditunggu. Oke, masih kita tunggu. Oke, nah untuk sesi dokumentasi ini akan diarahkan langsung oleh tim operator atau PDD. Kepada tim PDD dipersilahkan untuk mengarahkan. Baik, hitungan dari 3. 3, 2, 1. Oke. Mungkin bisa ganti gaya. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, apakah sudah sesi dokumentasinya? Halo, apakah sudah sesi dokumentasinya? Kalau misalkan sesi dokumentasinya sudah selesai, Akang Ece jika ingin off cam, tidak apa-apa jika ingin off cam. Oke, kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Yeay. Ya, sedih. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kayak nanti bakal ada lagi kok. Tunggu aja. Kalian bisa follow IG Data Center KMFP atau kalian bisa follow Instagram BEM KMFP Unpad jika kalian ingin melihat info-info selanjutnya jika ada info yang serupa gitu. Oke, aku sebagai MC ingin memberikan kata-kata terakhir. Akan aja semuanya, kita semua sekarang sudah sampai di penghujung acara. Sebagai MC, aku mau meminta maaf jika ada kesalahan dalam memimpin acara atau dalam berkata-kata, dan harapan saya sendiri secara personal, semoga dengan adanya upgrading asik, eh, ilmu acara ini dapat membawa banyak ilmu berguna bagi Akang Ece dan dapat digunakan ilmu ini sebaik-baiknya di masa depan Akang Ece. Oke, sekian dari kami. Jika ada kesalahan mau dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Akang Ece jangan lupa untuk isi absen di chat Zoom. Udah dikirim sama salah satu panitia. Apakah bisa dibuka linknya? Oke, kalau bisa kayak gitu, jangan lupa isi absen. Oke, makasih ya Kang Aldi, makasih juga saya Elizabeth untuk moderator dan untuk pemateriannya. Untuk Akang Ece, jika ingin keluar dari Zoom, dipersilakan untuk keluar. Terima kasih semuanya. Selamat malam, semangat malam minggunya.